Halo Sobat Belajar, dengan Kak Mega di sini dan it's economy time. Nah, kakak akan ngajak Sobat Belajar di rumah buat membahas mengenai materi-materi yang ada di pelajaran ekonomi. Tenang aja nih, kakak akan membuat pembahasannya ini menjadi mudah ya untuk bisa dimengerti sama Sobat Belajar di rumah dengan nanti ada ilustrasi-ilustrasi yang akan kakak berikan. Nah, Sobat Belajar, sebelum masuk ke materi, kakak mau sharing nih sama Sobat Belajar di rumah. Nah, sharingnya ini akan berpengaruh dengan materi yang akan kita bahas juga nih. Sebelum masa pandemi kan pasti Sobat Belajar sering nih ya, berpergian ke mall, mungkin di akhir bulan nih nemenin mamahnya untuk belanja bulanan ke mall, atau bahkan pasar swalayan yang terdekat dari rumah Sobat Belajar. Nah, Sobat Belajar suka perhatiin gak sih struk belanjanya setiap habis belanja? Kalau misalkan belum, saran kakak mulai dari sekarang, diperhatikan ya struk belanjanya. Tujuannya untuk apa sih Kak memperhatikan struk belanjanya? Ada 2 tujuan nih dan 2 manfaat. Yang pertama, Sobat Belajar bisa cross-check nih, kira-kira berapa banyak sih pengeluaran yang sudah aku keluarkan untuk belanja bulanan. Terus di cross-check juga harga-harganya tersebut udah sesuai belum ya sama price tag yang terpajang di rak-rak pemajangan barang-barang tersebut. Kalau misalkan belum atau sekiranya ada yang keliru, kan nanti Sobat Belajar bisa mempertanyakan ulang ya kepada kasir di swalayan tersebut. Nah, manfaat yang kedua nih ya, Sobat Belajar bisa tahu juga kalau ternyata setelah Sobat Belajar belanja itu ada loh nominal pajak yang Sobat Belajar bayarkan kepada negara. Ternyata untuk pembelian barang-barang di supermarket juga dikenakan pajak loh. Wah Kak, berarti banyak ya pajak yang dikenakan sama kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, kira-kira pajak untuk pengenaan barang-barang yang kita beli di supermarket namanya pajak apa ya? Terus, bagaimana sih nanti pengenaan objek pajaknya? Terus ada pajak-pajak apa lagi sih, Kak, kira-kira yang ada di Indonesia ini selain pajak ketika kita beli barang-barang di supermarket? Nah, Kakak akan menjawab rasa penasaran Sobat Belajar di rumah mengenai pajak yang terdapat di struk belanjanya. Sobat Belajar, daripada penasaran nih, langsung aja ya, disimak video penjelasan kakak sampai tuntas. Nanti kita akan sama-sama membahas mengenai apa aja sih pajak yang ada di Indonesia, terus bagaimana pengenaan objek pajaknya, terus juga nanti ada hitung-hitungannya juga nih Sobat Belajar. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Nah, Sobat Belajar, tadi di awal kakak sudah mengilustrasikan ya, struk belanja. Terus kakak juga udah bilangin sama Sobat Belajar nih buat mulai sekarang kalau misalkan belum terbiasa untuk ngecek struk belanja, dibiasain ya mulai dari sekarang. Biar ngecek juga gitu, kira-kira pengeluaran aku sudah sesuai belum sih sama plan yang aku rencanakan gitu atau rencana aku untuk pengeluaran sama 1 bulan ini. Nah, makanya tadi kakak sudah bilang di awal untuk jangan lupa dicek lagi struk belanjanya. Karena materi mengenai pajak di struk belanja itu akan kita bahas di bab atau subbab mengenai objek dan cara pengenaan pajak serta tantangan pemungutan pajak di Indonesia. Nah, nanti kita akan sama-sama bahas ya, apa aja sih pajak yang ada di Indonesia dan bagaimana pemungutan pajaknya serta objek pajaknya. Nah, biar Sobat belajarnya nggak tegang-tegang banget nih ya, biar kita rileks aja tuh santai. Kan kalau Sobat Belajar rileks dan santai belajarnya, mudah-mudahan ya segala ilmunya itu dapat terserap dengan baik ke otak Sobat Belajar. Ada quotes atau kata-kata motivasi nih yang kakak sediakan untuk Sobat Belajar dari Mahatma Gandhi. Bunyi quotes-nya yaitu, sukses tidak datang dari kapasitas fisik, tetapi datang dari kemauan yang gigih. Nih, jadi jangan Sobat Belajar tuh mikir kalau misalkan kapasitas fisiknya itu nggak maksimal, terus nggak bisa mendatangkan kesuksesan buat Sobat Belajar. Karena nih ya, Sobat Belajar, orang-orang itu bisa sukses dengan background-nya masing-masing. Gitu. Dari semua background itu punya kesempatan untuk bisa meraih kesuksesan loh. Misalkan si A ini tuh dari keluarga yang demikian, beda dengan si B gitu. Terus kapasitas fisiknya si A itu lebih kuat daripada si B, tapi nggak menutup kemungkinan si B itu bisa lebih sukses daripada si A. Jadi intinya, kapasitas fisik itu nomor sekian. Untuk meraih kesuksesan menurut Mahatma Gandhi itu,
kemauan yang gigih. Jadi intinya mau dulu untuk sukses. Baru nanti segala hal-hal yang kita rencanakan itu akan berjalan sesuai dengan perencanaan awal gitu. Gimana nih, tadi udah semangat ya dapat quotes dari Mahatma Gandhi tentang kesuksesan. Kakak doakan nih dan kakak percaya semoga Sobat Belajar tuh nanti bisa jadi orang yang sukses kelak gitu. Dan ceritanya dapat terwujud. Langsung aja kita masuk materi nih. Ada beberapa objek dan cara pengenaan pajak. Ada 4 objek dan cara pengenaan pajak nih. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPH. Yang kedua, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang ketiga, pajak pertambahan nilai atau PPN. Dan yang keempat, pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Nah, kira-kira tadi pajak atau pajak yang tersedia di struk belanja gitu ya, saat kita membeli barang-barang di swalayan atau supermarket, itu masuk ke pajak yang mana ya, Kak? Nah, untuk pajak saat kita membeli barang-barang di supermarket atau swalayan itu masuk ke objek pajak pertambahan nilai, gitu. Udah tahu ya, itu termasuk pajak pertambahan nilai itu yang ada di struk belanja Sobat Belajar. Dan ternyata ada ketiga objek pajak lain selain PPN atau pajak pertambahan nilai ini. Dan masing-masing ini akan kita bahas nih. Oke, nih yang pertama, subjek pajak penghasilan. Subjek berarti tentang orang atau wajib pajak gitu. Subjek pajak penghasilan ini yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan atau lembaga. Orang pribadi berarti kita ya. Kita ini bisa dikenakan pajak penghasilan gitu. Karena manusia itu kan mendapatkan pekerjaan gitu ya. Kemudian dari pekerjaan yang dia lakukan itu nanti dia memperoleh penghasilan nih setiap bulannya. Penghasilan tersebut itu nanti akan dikenakan pajak juga Sobat Belajar. Makanya salah satu subjek pajak penghasilan yaitu orang pribadi selaku karyawan atau tenaga kerja. Selanjutnya warisan yang belum terbagi. Jadi nih, misalkan Sobat Belajar ini punya warisan dari orang tua atau nenek atau kakek Sobat Belajar gitu ya. Membagi-bagikan warisan kepada anak cucunya itu berupa tanah atau uang gitu. Nah, misalkan berupanya uang nih ya. Uang berpuluhan juta atau ratusan juta bahkan bisa sampai miliar rupiah gitu untuk warisan yang dibagikan kepada anak cucunya. Nah, uang warisan yang belum dibagikan kepada masing-masing pribadi itu nantinya akan dikenakan pajak juga dan pajaknya itu berupa pajak penghasilan. Tapi kalau misalkan warisannya sudah terbagi kepada masing-masing orang, itu nggak dikenakan pajak lagi. Makanya sebelum warisan dibagi ke masing-masing orang, itu warisan itu akan dikenakan pajak dulu oleh negara berupa pajak penghasilan. Selanjutnya adalah badan atau lembaga. Nah, ini badan atau lembaga ini kita ilustrasikan sebagai sebuah lembaga usaha gitu ya. Nah, lembaga usaha itu kan pasti akan mendapatkan penghasilan atau income juga nih setiap bulannya. Nah, penghasilan atau income setiap bulannya yang didapatkan oleh si lembaga usaha juga dikenakan pajak penghasilan. Jadi nggak cuma karyawannya aja, tapi pemilik usahanya itu dikenakan pajak penghasilan juga terhadap income atau pendapatan yang didapatkan olehnya selama periode 1 bulan atau pengenaan 1 tahun gitu ya. Selanjutnya, nah tadi kita udah tahu mengenai siapa aja sih atau apa aja subjek pajak penghasilan. Nah, ini kita akan mengetahui mengenai tidak termasuk subjek pajak penghasilan. Yang nggak termasuk ada 3, pejabat perwakilan diplomatik. Nah, kayak misalkan atau kakak ilustrasikan ya, ada dong kantor perwakilan setiap negara di negara-negara lain. Nah, Amerika Serikat juga punya nih kantor perwakilannya di negara Indonesia. Kantor perwakilan Amerika Serikat itu pasti kan ada pegawai-pegawainya dong, pegawai diplomatik yang didatangkan langsung juga dari Amerika Serikat. Pegawai-pegawai diplomatik tersebut tidak dikenakan pajak penghasilan. Kenapa, Kak? Karena pegawai diplomatik atau petugas diplomatik tersebut itu bukan keluarga negaraan Indonesia. Dia diutus oleh negara Amerika Serikat sebagai perwakilan diplomatik untuk melakukan kerjasama dengan negara Indonesia. Gitu, udah tahu ya kenapa perwakilan atau petugas diplomatik itu nggak dikenakan pajak penghasilan?
Yang kedua, organisasi internasional. Sama nih, seperti pejabat perwakilan diplomatik, organisasi internasional itu kan terdiri dari beberapa negara ya. Nah, beberapa negara itu kan pasti punya aturan mengenai pajak yang berbeda-beda juga. Makanya untuk organisasi internasional itu tidak dikenakan pajak penghasilan. Kenapa? Karena alasan yang tadi itu. Organisasi internasional itu terdiri dari beberapa negara yang punya aturan pajak berbeda-beda. Jadi Indonesia tidak bisa memungut pajak penghasilan dari organisasi internasional. Selanjutnya, pejabat perwakilan organisasi internasional. Nggak hanya organisasinya aja, pejabat perwakilannya juga nggak dikenakan pajak penghasilan. Pengertiannya atau alasannya hampir mirip ya sama pejabat perwakilan diplomatik, karena dia bukan warga negara Indonesia. Makanya Indonesia ini nggak bisa memungutkan pajak penghasilan kepada pejabat perwakilan tersebut. Nah, selanjutnya ini ada objek nih Sobat Belajar. Objek apa sih? Objek dari pajak penghasilan. Kalau tadi udah tahu subjeknya dan ini objeknya yaitu barang. Nah, objek pajak penghasilan itu yaitu penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan. Ini maksudnya berarti penghasilan ya. Ketika Sobat Belajar bekerja nih nanti suatu hari nanti, kan mendapatkan penghasilan ya setiap bulannya. Penghasilan itu nantinya akan dikenakan pajak penghasilan. Karena berkenaan dengan penggantian atau imbalan pekerjaan Sobat Belajar. Yang kedua, hadiah dari undian. Contohnya nih ada di sebelah kiri kakak. Ada mobil, tiket jalan-jalan ke Eropa, tiket umroh, sepeda motor, emas batangan, smartphone, dan lain-lain. Nah, kan sering ya diadakan undian nih di salah satu atau di beberapa stasiun televisi yang menayangkan adanya undian dari beberapa perusahaan-perusahaan swasta. Nah, si pemenang yang mendapatkan undian tersebut dikenakan pajak penghasilan. Makanya kadang pembawa acaranya suka bilang gini ya Sobat Belajar, ya, selamat Bapak atau Ibu mendapatkan hadiah berupa tiket pergi ke Eropa. Jangan lupa hadiahnya dipotong pajak ya. Nah, pajak yang disebut sama pembawa acara itu yaitu pajak penghasilan karena hadiah yang didapatkan dari atau yang didapatkan si orang tersebut itu merupakan hadiah dari undian. Selanjutnya laba usaha. Nah, ini berkenaan dengan badan atau lembaga usaha tadi ya. Badan atau usaha lembaga itu kan merupakan subjek pajaknya. Nah, labanya itu menjadi objek pajaknya juga. Kemudian keuntungan penjualan atau perseroan. Nah, ini ketika Sobat Belajar terlibat jual beli. Kemudian ada keuntungan yang Sobat Belajar dapatkan. Keuntungan itu juga nantinya akan dipungut pajak penghasilan. Selanjutnya dividen. Udah tahu ya dividen itu apa? Jadi dividen itu merupakan pembagian laba usaha di sebuah perseroan terbatas, sebuah PT, atas saham yang dimiliki oleh masing-masing orang. Kan sebuah PT itu pasti punya sahamnya ya, beberapa saham yang dikeluarkan. Kemudian nanti kita nih sebagai masyarakat umum bisa beli saham tersebut. Nah, ketika perusahaan atau PT tersebut mendapatkan keuntungan nih selama setahun, keuntungan itu nanti akan dibagikan kepada pemegang saham. Nah, keuntungan tersebut dinamakan dividen. Kalau misalkan Sobat Belajar nih main saham, mulai investasi gitu ya, terus dapat keuntungan 50 juta misal, dapat dari salah satu PT. Nah, itu nanti dividennya itu uang 50 jutanya itu harus dipotong oleh pajak penghasilan lagi. Nah, tadi udah ada objek dan ini yang tidak termasuk objek pajak penghasilan. Ada apa aja sih, Kak? Bantuan atau sumbangan termasuk zakat. Nah, kalau ada bantuan nih dari pihak lain atau sektor lain, misalkan ada bantuan dari pemerintah. Nah, bantuan tersebut tidak dipungut pajak penghasilan. Atau sumbangan dari sektor swasta juga nggak dikenakan pajak penghasilan. Zakat pun juga nggak dikenakan pajak penghasilan. Kenapa, Kak? Bantuan atau sumbangan termasuk zakat itu kok nggak dikenakan pajak penghasilan ya? Karena nominal bantuan atau sumbangan itu kan nggak menentu ya, Sobat Belajar. Tidak sama seperti penghasilan yang Sobat Belajar dapatkan setiap bulannya. Itu kan menentu ya, atau sudah ada perhitungannya gitu. Kemudian harta hibahan. Nah, maksud dari harta hibahan mungkin Sobat Belajar di rumah udah tahu ya. Harta hibahan itu
harta yang diberikan oleh orang lain gitu ya, kepada kita, dan itu dikasih dengan cuma-cuma aja. Nah, itu merupakan harta hibahan gitu. Selanjutnya pembayaran asuransi kepada orang pribadi. Nah, ini yang dilakukan sama perusahaan asuransi nih, atau perusahaan dana pensiun juga. Dia pembayaran uang dana pensiunnya dan pembayaran uang asuransinya ini kepada orang-orang pribadi yang termasuk ke dalam peserta dana pensiun atau asuransi tersebut. Jadi, kalau misalkan sobat belajar diikut sertakan dalam sebuah asuransi gitu, asuransi kecelakaan atau asuransi jiwa. Nah, ketika sobat belajar mendapatkan uang asuransinya tersebut, nanti tidak dikenakan pajak penghasilan atau tidak dipotong pajak penghasilan. Selanjutnya itu beasiswa. Nah, ini beasiswa-beasiswa yang mungkin nanti bisa atau gampang dijumpai ketika sobat belajar udah ada di perguruan tinggi gitu ya. Perguruan tinggi negeri maupun swasta itu kan nanti akan ada banyak tawaran-tawaran beasiswa. Beasiswa itu kan berupa bantuan ya, bantuan kependidikan kepada mahasiswa ataupun siswa yang masih sekolah. Nah, untuk pengenaan beasiswa juga nggak dikenakan pajak penghasilan ya. Nah, ini ada tabel dinamakan penghasilan tidak kena pajak atau singkatannya PTKP. Nah, ini peruntukannya untuk wajib pajak orang pribadi itu tarifnya 54 juta, wajib pajak kawin tarifnya 4.500.000, istri yang penghasilannya digabung tarifnya 54 juta, tambahan untuk tanggungan atau anak tarifnya 4.500.000. Maksud dari wajib pajak kawin itu apa, Kak? Ketika orang A atau si A ini nih menikah. Nah, pasangannya ini, suami maupun istrinya itu nanti akan dikenakan pajak juga nih. Jumlahnya 4.500.000, sementara si A-nya ini dikenakan pajak 54 juta. Nah, kalau pasangannya tersebut, suami atau istrinya tuh bekerja dan mempunyai penghasilan, nanti penghasilannya itu digabung sama si A dan pajak penghasilan atau tarif atas pajak penghasilan si pasangannya tersebut sejumlah 54 juta. Nah, kalau si A punya anak, ada 3, nanti dikalikan oleh 4.500.000. Jadi masing-masing anak itu dihitung 4.500.000. Atau misalkan bukan anak nih, tapi si A ini menanggung saudara kandungnya gitu, atau menanggung orang tuanya. Nah, itu nanti akan masuk ke nilai 4.500.000 ini, tinggal diakumulasikan aja. Nah, nominal ini merupakan nominal PTKP selama 1 tahun ya. Nah, kalau tadi PTKP, dan ini kita membahas mengenai penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, pendapatan kena pajaknya ini ada 4 golongan ya. Pendapatan sampai dengan 50 juta tarifnya kalau orang tersebut punya NPWP dikenakan 5%. Tapi kalau orang tersebut tidak memiliki NPWP dikenakan 6%. Penghasilan lebih dari 50 juta sampai 250 juta. Nah, ini dikenakan tarifnya kalau punya NPWP 15% dan kalau tidak punya NPWP 18%. Yang ketiga, penghasilan lebih dari 250 juta sampai dengan 500 juta, tarifnya 25% dan 30%. Kemudian kalau lebih dari 500 juta, tarifnya 30% dan 36%. Nah, for your information, pajak penghasilan ini termasuk pajak progresif karena pengenaannya ini semakin meningkat ya kalau misalkan penghasilannya itu semakin tinggi. Bisa sobat belajar lihat nih, ketika dia semakin tinggi penghasilannya, maka pengenaannya juga persentase pajaknya juga semakin besar. Makanya kenapa PPh itu disebut dengan pajak progresif. Tadi kita udah membahas mengenai PPh dan kita lanjut ke PBB. Ini merupakan subjek dari PBB atau pajak bumi dan bangunan. Mempunyai suatu hak atas tanah atau bangunan, memperoleh manfaat atas tanah atau bangunan, dan memiliki atau menguasai tanah atau bangunan. Kalau misalkan sobat belajar nih, mama atau papanya punya tanah atau rumah gitu di kampung halaman, nah itu kan dibuktikan dengan sertifikat ya, maka nanti rumah atau tanah yang di kampung halamannya tersebut dikenakan PBB juga, meskipun sobat belajar nggak menempati rumah di kampung halaman tersebut. Karena ini dibuktikan dengan adanya sertifikat bahwa rumah itu dimiliki oleh A atau rumah itu dimiliki oleh B. Makanya nanti rumah tersebut atau tanah atau bangunannya itu ya dikenakan PBB atau pajak bumi dan bangunan. Kalau memperoleh manfaat juga sama. Misalkan sobat belajar, orang tuanya itu punya sebuah lahan gitu, lahan pertanian di kampung halaman. Nah, orang tua sobat belajar itu setiap bulannya mendapatkan penghasilan dari lahan pertanian tersebut nih.
maka nanti lahan pertanian tersebut dihitung per meternya dan dikenakan pajak bumi dan bangunan yang dibebankan kepada orang tua sobat belajar tadi gitu. Dan ini juga termasuk yang memiliki atau menguasai tanah atau bangunan. Selanjutnya ada objek pajak bumi dan bangunan atau PBB. Ada 4, jalan lingkungan dalam suatu kompleks. Nah, ini juga bisa dihitung nih kalau misalkan di kompleks gitu ya, kompleks perumahan, itu ada jalan. Nah, jalannya itu juga nanti akan dihitung dalam PBB. Terus kemudian jalan tol, kolam renang, dan tempat olahraga. Kak, kok kenapa ya jalan tol sama kolam renang dikenakan PBB? Karena jalan tol itu kan meskipun dimiliki sama pemerintah, tapi kan jalan tol itu ada tarif tolnya ya, yang dibebankan atau yang harus dibayar sama pengguna tol. Berarti dari jalan tol ini tuh nanti akan menghasilkan sebuah uang atau duit gitu. Nah, makanya dari pengadaan jalan tol ini, jalan tol harus dikenakan pajak bumi dan bangunan. Kolam renang pun juga sama nih. Kalau misalkan sobat belajar berenang di kolam renang meskipun di gelanggang olahraga gitu ya, ataupun kolam renang milik orang pribadi juga sama, itu akan dihitung sebagai PBB atau pajak bumi dan bangunan. Nah, kalau ternyata di rumah sobat belajar ada kolam renang, nah kolam renangnya juga itu akan dihitung dalam objek PBB. Selanjutnya tempat olahraga. Nah, tempat olahraga yang dimaksud ini seperti contoh gambar di sebelah kiri kakak nih, berupa gym atau fitness gitu ya, yang memang diperuntukkan untuk masyarakat umum, yang dimiliki oleh orang pribadi. Nah, itu akan dikenakan PBB juga. Selanjutnya pagar mewah. Nah, kalau sobat belajar di rumahnya punya pagar mewah, berarti siap-siap aja dikenakan PBB nih. Galangan kapal atau dermaga, taman mewah, dan tempat penampungan atau kilang minyak. Oke, next. Di sini ada pengecualian objek pajak. Digunakan untuk kepentingan umum, hutan lindung, hutan suaka alam, hutan milik negara. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, dan digunakan oleh perwakilan organisasi internasional. Nah, digunakan untuk kepentingan umum, contohnya ada fasilitas umum di sebelah kiri kakak, rumah sakit, sekolah, ataupun yang lain-lain. Karena peruntukannya itu untuk umum dan tidak ada biaya yang memang disediakan khusus gitu untuk masyarakat umum yang menggunakan fasilitas tersebut. Nah, itu tidak dikenakan PBB atau pajak bumi dan bangunannya ya. Yang digunakan oleh perwakilan diplomatik juga sama. Karena tadi perwakilan diplomatik aja nggak dikenakan pajak penghasilan, berarti bangunan yang digunakan sama perwakilan diplomatik juga nggak dikenakan pajak bumi dan bangunan. Nah, ini ada tarif pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP itu nominalnya 20 juta. Nah, ini merupakan job TKP dengan nominal terbaru tahun 2021 ya. Selanjutnya ini ada NJKP atau nilai jual kena pajak. Jika NJOP-nya kurang dari 1 miliar, maka dikenakan 20% dikali NJOP. Jika NJOP-nya lebih dari 1 miliar, maka dikenakan 40% dikali NJOP. Kemudian untuk menghitung PBB terhutangnya itu rumusnya 0,5% dikali NJKP. Nah, NJKP ini berarti dapatnya dari sini nih. Nah, kemudian NJOP itu apa, Kak? NJOP itu nilai jual objek pajak, merupakan jumlah rata-rata yang memang sudah ditetapkan nih sama pemerintah. Misal untuk bangunan itu nominalnya 4.500.000. Nanti tinggal dikalikan sama luas bangunannya per meter perseginya. Dan tanah pun juga sama. Tapi biasanya NJOP untuk bangunan sama tanah itu berbeda. Dan di setiap daerah juga punya nilai NJOP yang berbeda-beda. NJOP di Jakarta itu berbeda dengan NJOP di Bandung. Gitu ya. Karena setiap daerah itu punya nilai jual terhadap bangunan dan tanahnya itu juga berbeda-beda. Kemudian di sini ada objek pajak pertambahan nilai atau PPN. Penyerahan barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak yang dilakukan pengusaha. Impor BKP, ekspor BKP, pemanfaatan BKP atau JKP dari luar daerah pabean, dan pemanfaatan BKP atau JKP di dalam daerah pabean. Dalam daerah pabean yaitu di dalam daerah yang dikenakan pajak. Gitu. Selanjutnya ini ada barang kena pajak nih Sobat Belajar. Ada 2. Barang berwujud dan barang tidak berwujud. Kalau barang berwujud berarti mobil, motor, dan lain sebagainya yang punya wujudnya dan yang bisa kita lihat. Tapi kalau barang tidak berwujud ini ada hak paten, hak milik, dan yang lain-lain. Tapi kan hak paten dan hak milik ini memang nggak berwujud ya, sebuah haknya. Tapi punya nilai yang besar kan, makanya akhirnya ini akan dikenakan sebagai barang kena pajak pada pajak pertambahan nilai. Kemudian untuk barang tidak kena pajak pada PPN atau pajak pertambahan nilai, yaitu
Ini ada 2 ya, pertambangan dan untuk pengeboran minyak lepas pantai. Nah, kedua objek pajak ini atau barang tersebut ini tidak dikenakan PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, ini ada tarif pajak PPN ya. Tarif umumnya itu 10%. Dasar pengenaan pajak PPN atau DPP PPN sebesar 1,1 dan rumus untuk PPN terhutang DPP PPN dikalikan tarif PPN. Nah, ini ada PPNBM atau pajak penjualan barang mewah. Penyerahan barang kena pajak tergolong mewah dan impor barang kena pajak tergolong mewah. Kemudian tarifnya nih untuk PPNBM ada beberapa macam nih ya. Tarif 10%, tarif 20%, dan tarif 30%. Nah, untuk kendaraan bermotor itu dihitung atau dilihatnya dari cc-nya. Semakin besar cc, maka akan semakin besar juga tarif yang dikenakan. Nah, ini juga nih ya, ada tarif 40%, 50%, dan 75%. Dilihat ya, berbeda-beda cc-nya. Nah, lanjut, kita masuk ke tantangan dari pemungutan pajak di Indonesia. Penerimaan perpajakan pada komoditas tertentu. Underground ekonomi yang masih besar. Maksudnya underground itu yaitu sektor-sektor ilegal nih ya. Atau misalkan sektor-sektor informal yang ada di Indonesia itu masih besar. Makanya tidak bisa dipungut pajak gitu, pajak apapun gitu objeknya. Contohnya nih dari underground ekonomi itu apa sih Kak? Adanya pedagang kaki lima. Ini merupakan underground ekonomi. Selanjutnya pengecualian dalam pajak itu masih banyak. Pengecualian dari pajak PPN, PBB, dan PPH. Basis data dan sistem informasi perpajakan yang masih lemah. Kemudian sinkronisasi antar pemangku kebijakan yang masih kurang juga nih. Jadi beberapa tantangan pajak ini nih, hal-hal tersebut nih masih menjadi tantangan yang besar ya. Dari pemerintah untuk bisa mengenakan pajak berbagai macam objeknya gitu. Ada pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, dan pertambahan nilai maupun PPNBM-nya. Sistem datanya masih lemah dan sinkronisasi antar pemangkunya itu masih kurang maksimal. Gimana Sobat Belajar mengenai materi pajak? Udah paham kan? Dan pasti mudah kan tentu penjabaran materinya? Nah Sobat Belajar, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!